Halo semuanya, perkenalkan saya Felicia Evelyn. Di sini saya akan ngebahas tentang vitamin dan mineral yang dosen pengampunya diampu oleh Apoteker Diana Sarlawati, Magister Sains, dan Dr. Apoteker Pri Sarniato, Magister SC. Lalu saya dibantu oleh Askanupus, Raisa Zaldinur, Rais Firda Parida, Zainab, Mairani, Rana Nandita Syani, Farasika Aurelia, dengan koordinator saya Willy Winata dan Weni Putri D. Salam Pancasila. Pembahasan kali ini adalah vitamin dan mineral. Jadi untuk vitamin sendiri akan dibahas tentang pengertian vitamin, kerusakan vitamin dalam pangan, defisiensi vitamin, analisis vitamin dalam pangan dan studi kasus. Kemudian untuk mineral sendiri akan dibahas tentang pengertian mineral itu sendiri, klasifikasi mineral, kegunaan mineral, analisis mineral dalam pangan. Vitamin. Vitamin merupakan nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimiawi dan yang umumnya tidak disintesis oleh tubuh, sehingga harus dipasok dari makanan. Adapun penggolongan vitamin itu terdiri dari vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang tidak larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam lemak merupakan molekul hidrofobik apolar yang semuanya adalah derivat isopren. Vitamin-vitamin yang larut dalam lemak ini memerlukan absorpsi lemak yang normal agar vitamin tersebut dapat diabsorpsi secara efisien. Vitamin yang larut di dalam lemak ini ada 4 macam. Ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Untuk vitamin A itu dengan nama lain retinol, vitamin D dengan nama lain kalsiferol, vitamin E dengan nama lain alfa tokoferol, vitamin K dengan nama lain filoquinone. Kemudian ada juga vitamin yang larut di dalam air. Fungsinya dalam biomedis. Di sini ada berbagai macam dari vitamin B dan ada juga vitamin C. Ada vitamin B1 dengan nama lain tiamin, vitamin B2 dengan nama lain riboflavin, vitamin B3 dengan nama lain niacin, vitamin B5 dengan nama lain asam pantotenat, vitamin B6 dengan nama lain piridoksin, vitamin B7 dengan nama lain biotin, dan vitamin B12 dengan nama kobalamin, dan yang terakhir itu adalah vitamin C dengan nama asam ascorbat. Pertama kita akan masuk ke dalam vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin A itu merupakan senyawa polyisoprenoid yang mengandung cincin sikloheksenil. Vitamin A merupakan istilah generik untuk semua senyawa dari sumber hewani yang memperlihatkan aktivitas biologis vitamin A. Senyawa-senyawa tersebut adalah retinal. Maka dari itu nama lainnya itu adalah retinol. Asam retinoat dan retinol. Hanya retinol yang memiliki aktivitas penuh vitamin A, yang lainnya hanya mempunyai sebagian fungsi vitamin A. Vitamin A ini mempunyai provitamin, yaitu karoten. Pada sayuran, vitamin A terdapat sebagai provitamin dalam bentuk pigmen berwarna kuning, beta karoten yang terdiri atas dua molekul retinal yang dihubungkan pada ujung aldehid rantai karbonnya. Tetapi karena beta karoten tidak mengalami metabolisme yang efisien, maka beta-karoten mempunyai efektivitas sebagai sumber vitamin A hanya 1/10 dari retinal. Sumber vitamin A ini dari pangan nabati itu bisa didapat dari daun bayam, daun kelor, daun singkong, cabai, tomat, dan wortel, sedangkan dari sumber hewani itu dapat didapat oleh hati, kuning telur, susu, dan ikan. Kemudian beranjak ke vitamin D atau dengan nama lain adalah kalsiferol. Vitamin D merupakan prohormon steroid. Vitamin ini diwakili oleh sekelompok senyawa steroid yang terutama terdapat pada hewan, tetapi juga terdapat dalam tanaman serta ragi. Melalui berbagai proses metabolik, vitamin D dapat menghasilkan suatu hormon yaitu adalah kalsitriol yang mempunyai peranan sentral dalam metabolisme kalsium dan fosfat. Vitamin D dihasilkan dari provitamin, ergosterol, dan 7-dehidrokolesterol. Ergosterol ini terdapat dalam tanaman dan 7-dehidrokolesterol terdapat dalam tubuh hewan. Ergokalisterol atau vitamin D2 terbentuk dalam tanaman, sedangkan di dalam tubuh hewan akan terbentuk kolekkalsiferol atau vitamin D3. Pada kulit yang terpapar cahaya, kedua bentuk vitamin tersebut mempunyai potensi yang sama, yaitu masing-masing dapat menghasilkan kalsitriol dari D2 dan D3. Sumber dari vitamin
D2 banyak terdapat dalam bahan nabati, sedangkan dari vitamin D3 ini banyak terdapat dalam minyak hati dari ikan. Kemudian beranjak ke vitamin E, yaitu adalah alpha tocopherol. Ada beberapa jenis tocopherol dalam bentuk alami. Semuanya merupakan 6 hidroksikromana atau tokol yang tersubstitusi isoprenoid. Sumber vitamin E umumnya dari bahan-bahan nabati seperti minyak nabati atau minyak kelapa dan minyak sawit atau kacang-kacangan, atau kedelai dan kacang tanah, biji-bijian atau dari biji bunga, matahari, dan wijen. Ada juga dari sayur-sayuran, yaitu contohnya bayam dan brokoli, benih gandum, minyak biji bunga, matahari, serta biji soft flower, dan minyak jagung, serta kedelai, semuanya merupakan sumber vitamin E yang baik. Kemudian beranjak ke vitamin K, yaitu phylloquinone. Vitamin yang tergolong ke dalam kelompok vitamin K ini adalah naphthoquinone tersubstitusi polyisoprenoid menadion atau K3, yaitu senyawa induk seri vitamin K tidak ditemukan dalam bentuk alami, tetapi jika diberikan secara in vivo, senyawa ini akan mengalami akilasi menjadi salah satu menaquinone atau K2, phylloquinone atau K1, merupakan bentuk utama vitamin K yang ada dalam tanaman. Sumber vitamin K yang utama dan sebagian besar diperoleh dari tanaman yang berfotosintesis seperti sayuran, berupa daun hijau, dan juga ditemukan pada minyak wijen dan minyak zaitun. Kemudian itu dia pembahasan mengenai vitamin yang larut dalam lemak. Selanjutnya kita membahas akan vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam air, tidak adanya vitamin atau defisiensi relatif vitamin dalam diet akan menimbulkan berbagai keadaan defisiensi dan penyakit yang khas. Defisiensi vitamin tunggal dari kompleks B, kompleks yang terjadi karena diet yang jelek, paling sering disertai dengan keadaan defisiensi multiple. Defisiensi vitamin dihindari dengan mengkonsumsi berbagai jenis makanan dalam jumlah yang memadai. Vitamin yang larut dalam air ini, kelompok dari vitamin B kompleks, merupakan kofaktor dalam berbagai reaksi enzimatik yang terdapat di dalam tubuh kita. Di sini yang pertama adalah vitamin B1 atau tiamin. Tiamin tersusun dari pirimidin tersubstitusi yang dihubungkan oleh jembatan metilen dengan tiazol tersubstitusi. Bentuk aktif dari tiamin adalah tiamin difosfat, di mana reaksi konversi tiamin menjadi tiamin difosfat tergantung oleh enzim tiamin disfosfortransferase dan ATP yang terdapat di dalam otak dan hati. Sumber dari tiamin ini antara lain adalah ikan tuna, jamur, hati, sapi, telur, susu, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Yang selanjutnya itu adalah riboflavin atau vitamin B2. Riboflavin terdiri atas sebuah cincin isolaksasin heterosiklik yang terikat dengan gula alkohol ribitol. Jenis vitamin ini berupa pigmen fluorosen berwarna yang relatif stabil terhadap panas tetapi terurai dengan cahaya relatif yang visible. Riboflavin disintesis dalam tanaman dan mikroorganisme, namun tidak dibuat dalam tubuh mamalia, ragi, hati, dan ginjal. Merupakan sumber riboflavin yang baik dan vitamin ini diabsorpsi dalam intestinum lewat rangkaian reaksi fosforilasi, defosforilasi di dalam mukosa. Sumber riboflavin yaitu ada hati, jantung, ginjal, daging, susu, telur, dan beberapa jenis sayuran hijau. Selanjutnya itu adalah niacin atau biasa disebut dengan vitamin B3. Niacin merupakan nama generik untuk asam nikotinat dan nikotinamida yang berfungsi sumber vitamin tersebut dalam makanan. Asam nikotinat merupakan derivat asam monokarboksilat dari piridin. Sumber dari niacin ini bisa berasal dari daging, terigu, jagung, telur, dan susu. Selanjutnya itu adalah asam pantotenat atau biasa disebut juga dengan vitamin B5. Defisiensi asam pantotenat jarang terjadi karena asam pantotenat terdapat secara luas dalam makanan, khususnya dalam jumlah yang berlimpah dalam jaringan hewan, sereal, utuh, atau kacang-kacangan. Sumber utama dari asam pantotenat ini yaitu biji-bijian, daging ayam, daging sapi, hati, ginjal, yeast, kuning telur,
brokoli, dan kentang. Selanjutnya adalah piridoksin atau biasa disebut juga dengan vitamin B6. Vitamin B6 ini terdiri atas derivat piridin yang berhubungan erat yaitu piridoksin, piridoksal, serta piridoksamin, dan derivat fosfatnya yang bersesuaian bentuk aktif dari vitamin B6 adalah piridoksal fosfat, di mana semua bentuk vitamin B6 diabsorpsi dari dalam intestinum, tetapi hidrolisis tertentu senyawa-senyawa ester fosfat terjadi selama proses pencernaan. Piridoksal fosfat merupakan bentuk utama yang diangkut dalam plasma. Sumber dari vitamin B6 ini ada beras, sayuran, daging ikan, dan telur. Selanjutnya itu adalah biotin, yaitu vitamin B7. Biotin merupakan derivat imidazol yang tersebar luas dalam berbagai makanan alami. Sebagian besar kebutuhan manusia akan biotin dipenuhi oleh sintesis dari bakteri intestinal. Defisiensi biotin tidak disebabkan oleh defisiensi ditarik biasa, tetapi oleh cacat dalam penggunaan. Sumber dari biotin ini adalah kuning telur, kedelai, daging, unggas, daging merah, dan yeast. Selanjutnya itu adalah vitamin B12 atau biasa disebut juga dengan cyanocobalamin. Mempunyai struktur cincin yang kompleks atau cincin klorin dan serupa dengan cincin porfirin yang pada cincin ini ditambahkan ion kobalt di bagian tengahnya. Vitamin B12 disintesis secara eksklusif oleh mikroorganisme sumber B12 yaitu daging sapi, ikan, kepiting, lobster, susu sapi, dan telur. Selanjutnya itu adalah vitamin C atau asam askorbat. Bentuk aktif vitamin C adalah asam askorbat itu sendiri di mana fungsinya sebagai donor ekuivalen pereduksi dalam sejumlah reaksi penting tertentu. Asam askorbat dioksidasi menjadi asam dehidroaskorbat yang dengan sendirinya dapat bertindak sebagai sumber vitamin tersebut. Cadangan normal vitamin C cukup untuk 34 bulan sebelum tanda-tanda penyakit skorbut. Sumber asam askorbat yaitu dari buah-buahan seperti jeruk, tomat, buah mete, dan belimbing. Berikut adalah penjelasan mengenai vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Kemudian adalah kerusakan vitamin dalam pangan. Dalam proses pengolahan ini tentunya terdapat beberapa kandungan gizi dan vitamin yang hilang, baik terlarut maupun mengalami penguapan selama proses berlangsung, terutama kandungan yang mudah terlarut dalam air atau senyawa yang rentan terhadap panas. Vitamin merupakan salah satu kandungan gizi dalam makanan yang sangat mudah rusak. Vitamin bersumber dari bahan pangan seperti sayuran dan buah-buahan segar. Selama proses pengolahan, vitamin dalam bahan mengalami kerusakan dan kehilangan. Contohnya akibat ekstraksi, reaksi kimia, dan perlakuan termal atau panas. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kerusakan pada vitamin meliputi suhu, pH, oksigen, katalis logam, enzim, dan sinar. Contoh vitamin yang mudah rusak adalah vitamin C. Pada umumnya, vitamin C banyak terdapat pada bahan nabati. Bahan makanan yang merupakan sumber vitamin C itu adalah jeruk, tomat, dan cabai hijau. Vitamin C mudah larut dalam air dan mudah rusak karena oksidasi, terutama pada suhu tinggi. Vitamin ini mudah hilang selama pengolahan dan penyimpanan. Maka dari itu, vitamin ini, yaitu vitamin C, harus dijaga dalam hal penyimpanan dan harus ditaati dalam hal pengolahan. Akibat defisiensi vitamin. Jadi, tadi itu kita ngebahas tentang kerusakan vitamin. Nah, kerusakan vitamin itu akan terjadi akibatnya. Nah, akibat dari defisiensi vitamin itu ada 3. Yang pertama itu adalah kekurangan vitamin dapat menyebabkan memperbesar peluang terkena penyakit pada tubuh kita, serta memungkinkan fungsi-fungsi tubuh tidak berfungsi secara maksimal. Jadi, untuk vitamin ini harus dikonsumsi secara sama, tidak boleh kurang. Yang kedua itu adalah metabolisme di dalam tubuh akan terganggu karena fungsi vitamin tidak dapat digunakan oleh senyawa lain. Jadi fungsi vitamin itu dapat digunakan oleh senyawa lain. Jika dalam metabolismenya terganggu, maka dari itu vitamin tidak dapat berfungsi untuk senyawa lain juga.
Yang ketiga, beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya defisiensi vitamin, yaitu gangguan pencernaan atau gangguan penyerapan atau malabsorpsi, meningkatnya kebutuhan tubuh akan zat gizi, dan gangguan metabolik. Gejala-gejala yang tampak saat kekurangan vitamin. Jadi tadi itu kita udah ngebahas tentang kerusakan vitamin, terus kalau udah vitaminnya rusak itu akan terjadi akibat apa. Nah, ketika sudah terjadi akibat itu, kita akan timbul gejala-gejala. Nah, untuk vitamin A sendiri, gejalanya itu sulit melihat dalam cahaya remang atau senja hari, kulit kering, mudah infeksi, rambut kering, mata gatal, dan terasa terbakar. Vitamin B, mudah lelah, kram otot, kulit kering, kulit bersisik, daya tahan tubuh berkurang. Untuk vitamin B2, gejalanya adalah sudut mulut pecah-pecah, lidah tampak merah dan licin, mudah lelah, kulit bersisik, sariawan, mudah kesemutan. Untuk vitamin B3, gejalanya adalah gatal-gatal pada tangan dan wajah, mudah lelah, dan mual. Untuk vitamin B6, gejalanya adalah kurang nafsu makan, mudah lelah, kram otot, luka pada gusi, dan lidah. Untuk vitamin B12, gejalanya adalah sakit kepala, anemia, mual, kurang nafsu makan. Vitamin C, gejalanya adalah gusi berdarah, mudah memar, kulit kering, lemah atau kurang energi, mimisan atau dengan nama lainnya itu adalah epistaksis, dan mudah infeksi dan nyeri sendi. Yang selanjutnya, vitamin D, gejalanya itu adalah tulang nyeri, otot lemah, gigi rusak. Untuk vitamin E, gejalanya adalah mudah lelah, rambut kering, rambut rontok, kulit kusam, kram kaki. Untuk vitamin K, gejalanya adalah darah lambat membeku, mudah berdarah, dan mudah memar. Untuk vitamin K ini sebenarnya gunanya itu untuk supaya menghindari dari gejala-gejala ini. Nah, untuk gejala-gejala yang tampak saat kekurangan vitamin ini, itu sumbernya itu ada dari Yuda Eka Permana. Selanjutnya itu adalah angka kecukupan vitamin. Jadi untuk bayi anak dengan umur 0 sampai 5 bulan itu vitamin A-nya itu 375 RE, vitamin D-nya itu 10 mikrogram, vitamin E-nya itu 4 mikrogram, vitamin K-nya itu 5 mikrogram, dan seterusnya. Jadi intinya setiap umur dan setiap gender itu untuk angka kecukupan vitaminnya itu sangat berbeda-beda. Dari bayi atau anak pun mempunyai umur masing-masing pun juga vitamin yang dikonsumsinya, vitamin untuk kecukupan vitamin itu juga berbeda-beda. Dan untuk gender juga berbeda-beda. Gender antara laki-laki dan perempuan mau umurnya sama atau tidaknya itu juga berbeda-beda. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa angka kecukupan vitamin itu bisa berdasarkan gender dan bisa berdasarkan juga dengan umur. Kemudian untuk angka kecukupan vitamin ini diambil dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Selanjutnya itu adalah analisis vitamin dalam pangan. Analisis vitamin dalam pangan itu ada dua metode. Metode yang pertama itu adalah metode spektrofotometer dengan UV vis. Yang kedua itu adalah metode high performance liquid chromatography. Jadi yang pertama itu ada contohnya itu adalah analisis kandungan vitamin C pada buah naga. Nah, untuk tahap analisisnya sendiri, yang pertama ada persiapan sampel. Sampel digerus dan dihomogenkan, ditimbang dan dilarutkan dengan buffer fosfat pH 5,4, kemudian dilakukan penyaringan jika diperlukan, dan yang terakhir dibaca alat spektrofotometer UV vis. Yang kedua, pembuatan larutan baku dan larutan kerja. Lalu yang ketiga, dilakukan perhitungan. Terus untuk metode yang kedua, contoh analisisnya itu adalah analisis kandungan vitamin E pada buah Borassus flabellifer Linn. Tahapan analisisnya itu sendiri, yang pertama ada analisis kandungan vitamin E, tokoferol, tokotrienol, dan komponen minyak buah B,
Pilerlin dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi yang pertama kita setting dulu untuk sistem HPLC-nya sesuai dengan petunjuk. Yang kedua, kita membilas sistem dengan fase gerak selama 10 menit dengan kecepatan alir 1, ml per menit. Selanjutnya, menghubungkan kolom dengan detektor. Kemudian, menyeimbangkan kolom dengan fase gerak pada kecepatan alir 1,5 ml per menit sampai baseline stabil. Lalu yang terakhir itu menginjeksi sampel dengan ukuran 25 sampai dengan 100 mikroliter. Untuk analisis vitamin dalam pangan ini bisa sumbernya itu adalah Yahya H. Analisis kandungan vitamin C pada buah naga yang diperjualbelikan di sekitar Kota Makassar, dan yang kedua itu dari Widada, analisis kandungan vitamin E pada buah Borassus flabelliter. Selanjutnya itu ada metode yang terakhir, itu ada metode iodometri. Dia contohnya itu adalah analisis kandungan vitamin C pada minuman kemasan menggunakan ada tahap analisisnya. Yang pertama itu ada vitamin C pada minuman kemasan ditetapkan dengan larutan iodium yang sudah distandarisasi, yaitu dengan cara dipipet 10 ml larutan sampel, lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, larutan ditambahkan 1,25 ml larutan H2SO4, 10% ditambahkan beberapa tetes larutan amilum 1%, dan dititrasi dengan larutan 12 standar sampai berwarna biru, diulang 15 kali. Untuk titrasi iodimetri ini menggunakan bahan standar yang sudah distandarisasi. Jadi untuk reaksinya itu seperti yang ada di PPT. Baik, itu dia tadi mengenai vitamin. Sekarang adalah mengenai mineral. Mineral itu sendiri adalah elemen anorganik yang tidak dapat disintesis di dalam tubuh, tapi diperoleh dari makanan. Mineral secara alami ada di tanah dan air. Beberapa penting untuk organisme hidup, sementara beberapa sangat beracun. Untuk klasifikasi mineralnya itu, mineral utama termasuk kalsium, fosfor, magnesium, natrium, kalium, dan klorida. Mereka diklasifikasikan sebagai makro karena rata-rata kebutuhan harian orang dewasa lebih dari 100 mg per hari. Yang kedua itu ada trace element, termasuk besi, iodium, zinc, selenium, kromium, tembaga, fluor, dan timah. Sesuai dengan namanya, trace element adalah kelompok mineral esensial yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk proses metabolisme sehari-hari pada manusia di sekitar di bawah 100 mg per hari. Namun kekurangan salah satu elemen jejak ini dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Maka dari itu disarankan untuk jangan sampai untuk kekurangan elemen ini. Selanjutnya itu adalah aspek gizi mineral. Jadi ada elemen mineral esensial. Unsur mineral esensial yang secara luas itu adalah unsur penting bagi kehidupan jika dikeluarkan dari makanan atau jalur lain paparan organisme. Dia itu dapat mengakibatkan kerusakan fungsi fisiologis yang konsisten dan dapat direproduksi. Kebutuhan manusia akan mineral esensial bervariasi dari beberapa mikrogram per hari hingga sekitar 1 gram per hari. Mineral sangat penting untuk reaksi enzimatik dalam tubuh, untuk pengaturan metabolisme, penting untuk kekuatan atau kekakuan tulang dan gigi, memfasilitasi pengangkutan oksigen dan karbon dioksida dalam darah, dan diperlukan untuk adhesi sel dan pembelahan sel. Ketersediaan hayati. Ketersediaan hayati ini mineral dapat didefinisikan sebagai proporsi nutrisi yang dicerna yang tersedia untuk digunakan dalam proses metabolisme untuk pengendapan dalam kompartemen penyimpanan di dalam tubuh. Dalam kasus nutrisi mineral, ketersediaan hayati ditentukan terutama oleh efisiensi penyerapan dari lumen usus ke dalam darah. Selanjutnya itu adalah kebutuhan dan kegunaan mineral dalam pangan bagi tubuh. Mineral memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik pada tingkat sel, jaringan, organ, maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Mineral juga berperan dalam berbagai tahap metabolisme, terutama sebagai kofaktor dalam aktivitas enzim-enzim. Kekurangan mineral
Kekurangan mineral dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti anemia, gondok, osteoporosis, dan osteomalasia. Pemenuhan dari kebutuhan mineral ini pada manusia dapat diperoleh dengan cara mengonsumsi bahan pangan baik yang berasal dari tumbuhan atau mineral nabati maupun hewan atau mineral hewani. Mineral toksik dan bahayanya dalam tubuh, efek toksik dari zat kimia dapat merusak sel, yaitu menyebabkan mutasi gen, kanker, dan bila kerusakannya berat menimbulkan kematian pada sel. Logam berat merupakan salah satu dari bahan pencemaran, dan beberapa dari unsur logam tersebut merupakan logam yang paling berbahaya. Di antaranya unsur logam berat pencemar tersebut arsen atau AS, timbal atau PB, merkuri atau Hg, dan kadmium atau Cd. Nah, di sini itu ada analisis mineral dan pangan. Yang pertama itu ada metode flame photometry. Flame photometry ini ada contohnya. Contohnya itu adalah analisis kandungan mineral dalam daging buah nanas. Tahap analisisnya. Tahap analisisnya itu kadar mineral Na dan K dalam larutan sampel ditentukan dengan cara mengukur konsentrasi dengan fotometri nyala. Sebelum dilakukan pengukuran natrium dan kalium pada sampel, terlebih dahulu alat fotometri nyala dikalibrasi dengan air suling sehingga bacaan alat menunjukkan angka 0. Penentuan kadar mineral natrium dan kalium sampel harus didestruksi untuk dihancurkan. Dalam hal ini dilakukan pengabuan kering. Pada tahap pengabuan ini, sampel dipotong kecil-kecil dan di-ovenkan untuk menguap semua bahan organik yang ada dalam sampel. Kadar abu dari suatu bahan menunjukkan kandungan mineral yang terdapat dalam bahan tersebut, kemunian serta kebersihan suatu bahan yang dihasilkan. Proses destruksi bertujuan untuk menghilangkan, merombak, dan memutuskan ikatan-ikatan senyawa organik yang terdapat dalam sampel sehingga yang tinggal hanya senyawa organik saja. Terus yang kedua itu ada yang namanya metode spektrofotometer serapan atom atau biasa disebut juga dengan SSA. Contohnya itu adalah analisis kadar mineral dalam buah nipa. Jadi nipa ini atau yang dikenal dengan Nipa fructicans adalah salah satu vegetasi mangrove yang banyak tumbuh di daerah pesisir Sulawesi Tenggara. Buah nipa merupakan buah berjenis palm yang memiliki kandungan karbohidrat, abu, air, energi, protein, dan asam lemak. Jadi tahap analisisnya itu yang pertama penentuan kadar abu atau metode dry ashing. Yang kedua penentuan kadar air sampel. Yang ketiga itu ada pengujian logam dengan metode spektrofotometer serapan atom atau SSA. Jadi dari pengujian ini ada tiga lagi. Jadi yang pertama itu adalah tahap destruksi kering. Di tahap destruksi kering ini, sampel yang telah dihaluskan diuapkan ke dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 45 menit, kemudian di desikator selama 15 menit. Selanjutnya diabukan dalam tanur dengan variasi suhu 450 derajat Celcius dan 550 derajat Celcius selama 6 jam, sampai mengering hingga diperoleh sampel yang menjadi abu. Selanjutnya dilakukan analisis kandungan mineral dengan spektrofotometer serapan atom. Yang kedua adalah pembuatan larutan standar, yaitu adalah Fe, magnesium, kalsium, dan natrium. Yang ketiga itu adalah penentuan kadar mineral unsur dengan spektrofotometer. Sampel yang telah menjadi abu masing-masing pada suhu 450 sampai 550 derajat Celcius ditambahkan 10 ml HCl10M, kemudian dipanaskan di atas hot plate sampai abu larut. Abu yang telah larut dipindahkan dalam labu takar 100 ml dan diencerkan dengan HNO3 0,1 M sampai batas perak. Selanjutnya contoh atau sampel dan larutan standar siap dibaca pada alat spektrofotometer serapan atom.
Oke, ini merupakan adalah studi kasus dari vitamin. Jadi peran vitamin dalam COVID-19. Jadi untuk COVID-19 ini itu sedang beredar yaitu mengenai imunitas tubuh. Nah, untuk meningkatkan imunitas tubuh bisa dibantu oleh vitamin. Jadi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau SARS-CoV-2 atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Infeksi virus ini pertama kali dilaporkan di kota Wuhan di Tiongkok Tengah dan hingga kini seperti yang telah dinyatakan oleh World Health Organization atau WHO bahwa COVID-19 merupakan penyakit infeksi pandemi yang telah melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi infeksi dari COVID-19 ini dapat berupa gejala ringan sampai berat. Gejala klinis utama yang muncul adalah demam dengan suhu di atas 30 derajat Celcius, batuk dan sesak napas. Peran vitamin dalam pencegahan dan pengobatan COVID, namun tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat pasien yang tidak menunjukkan gejala. Pada kasus berat, dapat menimbulkan akut respiratory distress syndrome, septik, dan asidosis metabolik. Hingga saat ini tercatat kasus COVID-19 dari seluruh dunia sudah mencapai 123 juta kasus, 65,5 juta pasien berhasil pulih, dan 2,71 juta korban meninggal. Di Indonesia sendiri tercatat bahwa sudah terdapat 1,45 juta kasus COVID-19 dengan 1,28 juta pasien yang pulih dan 39.339 korban meninggal. Oleh karena itu, untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban, telah dilakukan banyak penelitian yang dikembangkan terkait pencegahan dan pengobatan COVID-19 dan menghasilkan vaksin yang sudah dilaksanakan bertahap saat ini. Selain vaksin, pencegahan yang perlu dilakukan adalah dengan mengonsumsi vitamin, dalam hal ini adalah vitamin C dan vitamin D. Vitamin C itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan vitamin D itu untuk lebih tepatnya itu jika kita tidak jika kita lebih sering di rumah dan tidak dapat cahaya matahari, kita bisa mengonsumsi vitamin D. Nah, sebuah studi randomized control trial atau RCT yang telah dilakukan di Amerika pada 167 pasien dengan ARDS menunjukkan bahwa pemberian vitamin C secara intravena dengan dosis 15 gram per hari selama 4 hari dapat menurunkan mortalitas komplikasi seperti ARDS dan syok pada pasien. COVID-19 selain melalui intravena, pada pemberian vitamin C oral 6 gram per hari dapat juga mengurangi resiko infeksi atau mengatasi gejala. Selain vitamin C, vitamin yang dikemukakan dapat mencegah infeksi COVID-19 adalah vitamin D. Beberapa kepustakaan mengemukakan tentang mekanisme vitamin D dapat menurunkan resiko infeksi virus. Vitamin D dibuktikan memiliki efek yang positif terhadap sistem imunitas tubuh yang sangat berpengaruh pada kesembuhan seseorang. Vitamin D berperan dalam imunitas spesifik dan non-spesifik, seperti berperan dalam barier fisik, imunitas seluler, dan sistem imunitas adaptif. Virus dapat masuk untuk menginfeksi tubuh dengan merusak integritas junction, dapat dicegah dengan kemampuan vitamin D dalam mempertahankan right junction gap junction, dapat dicegah dengan kemampuan vitamin D. Konsentrasi vitamin D dalam plasma dapat menurun dengan pertambahan usia, sehingga meningkatnya fatalitas infeksi COVID-19 pada lansia. Penurunan ini dapat disebabkan karena kurangnya paparan sinar matahari karena kurangnya aktivitas di luar ruangan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya vitamin C itu diperlukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dan untuk vitamin D itu digunakan jika kita banyak beraktivitas di dalam tapi kurang beraktivitas di luar dan kurang mendapatkan sinar matahari, itu bisa diperoleh vitamin D. Vitamin D meningkatkan imunitas seluler dengan mengurangi kejadian badai sitokin yang diinduksi oleh sistem imunitas non-adaptif. Sistem tersebut menganalisis sitokin pro-inflamasi dan anti-inflamasi seperti respon atau infeksi virus dan bakteri. Seperti yang terjadi pada COVID-19, vitamin D menurunkan produksi sitokin TH1 yang
bersifat proinflamasi, misal tumor necrosis factor atau TNF alfa dan interferon gamma. Pemberian vitamin D menurunkan ekspresi sitokin proinflamasi dan sebaliknya meningkatkan ekspresi sitokin antiinflamasi yang diproduksi oleh makrofag. Vitamin D itu sendiri adalah modulator sistem imunitas adaptif atau vitamin D3 menekan respon yang dimediasi oleh sel TH1. Vitamin D3 memiliki fungsi induksi sel T regulator sehingga akhirnya dapat mencegah proses inflamasi. Suplementasi vitamin D meningkatkan ekspresi gen yang terkait dengan antioksidasi, yaitu glutathione reduktase dan subunit glutamat sistem ligase modifier. Peningkatan produksi glutathione akan menghemat penggunaan asam askorbat yang memiliki aktivitas antimikrobial dan berperan dalam pencegahan serta pengobatan COVID-19. Konsentrasi vitamin D serum menurun dengan pertambahan usia. Hal ini mungkin sangat bermakna untuk kasus COVID-19 karena fatalitas meningkat pada usia yang semakin lanjut. Penurunan konsentrasi vitamin D serum pada lansia terjadi karena paparan sinar matahari yang semakin berkurang terkait aktivitas dan beberapa konsumsi obat yang meningkat seiring dengan pertambahan usia. Oke, jadi kesimpulannya itu adalah dari uraian yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa peran vitamin dan mineral sangat penting dalam proses metabolisme tubuh manusia. Penggunaan vitamin yang utama adalah untuk pengobatan terhadap defisiensi atau biasa disebut juga dengan kekurangan dan penyakit-penyakit menurun. Selain itu, vitamin yang juga digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit, misalnya kayak kanker, itu bisa dibantu oleh vitamin A, C, dan E. Ada jantung dan saluran napas bisa dibantu oleh vitamin E dan C. Terus ada juga yang namanya skizofrenia bisa dibantu oleh vitamin D3. Defisiensi vitamin dan mineral dapat berdampak negatif dalam tubuh. Penggunaan vitamin dan mineral dalam jumlah yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan pada sistem kerja tubuh, sehingga diperlukan pengambilan keputusan yang tepat dalam mengonsumsi vitamin dan mineral. Pemenuhan kebutuhan akan vitamin dan mineral dapat dipenuhi dan dikonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin dan mineral, misalnya daging, sayuran, hijau, dan biji-bijian. Baik, ini adalah daftar pustaka yang kelompok kami ambil. Baik, terima kasih. Salam Pancasila. Saya Felicia Efrin, pamit undur diri. Bye semuanya.